Tuhan kan tujuannya hanya mau jadi berkat. Soal rencana Tuhan gimana urusan Tuhan Allah. Urusan kita setia. Amin. Apalagi fenomena gereja di gereja Indonesia di LA inilah atau Amerika kan kebanyakan kita lihat jarang tuh dapat orang setia. Orang bertanya kepada saya, Pak, boleh nggak pindah gereja? Jawabannya ada dua, ada yang boleh, ada yang tidak. Boleh kalau ternyata gereja itu sudah tidak sehat, ajarannya sudah kacau balau, iya toh? Kita memberi masukan malah kita yang dikucilkan. Menurut saya kayak kali begini pindah aja. Ngapain lama-lama di situ? Tapi ada yang nggak boleh pindah, misalnya hanya karena tersinggung dikit lah, gesekan tim tuh mana ada, tidak ada gesekan. Kita bisa seakrab ini, tapi kita nggak tahu setan tuh kan suka cari-cari celah gitu loh. Ada aja dia mau adu domba kita, dia mau munculkan iri hati apa segala macam. Nah ini yang kadang-kadang membuat orang salah di sini. Kalau hanya hal-hal yang tidak penting, nggak perlu pindah apa, nggak perlu. Kita harus bergandeng tangan terus. Semua pelayanan, semua gereja pasti ada gesekan. Maka saya pikir kesetiaan kita itu diutamakan karena sama seperti Yesus, dia setia sampai mati. Amin. Amin. Dan yang terakhir saya pikir adalah dasar kasih. Kasih ini kalau tidak ada dalam diri kita tidak bisa. Ada orang tunggu kaya baru melayani. Aduh. Belajar dari 2 Korintus 8 itu ayat 1 sampai seterusnya. Itu jemaat di Makedonia. Itu jemaat Filipi, itu jemaat Makedonia. Itu jemaat miskinnya minta ampun. Jadi kalau ada orang kaya dipakai melayani, good. Tapi jangan alasan bilang, oh saya belum kaya jadi saya tidak melayani. Tidak bisa begitu. Melayani Tuhan itu tidak tergantung kaya atau miskin. Yang kaya silakan melayani, tapi yang miskin jangan menyerah. Sebab dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 itu, Paulus sendiri beri keterangan, mereka itu sangat miskin dan sangat banyak masalah. Tapi bisa-bisanya mereka bilang sama Paulus, desak Paulus, bukan Paulus desak mereka. Kan di mana-mana pemimpin yang desak, ayo dong bangkit, bangkit. Ini enggak. Justru pendukung pelayanan ini yang bangkit duluan. Paulus, kami bisa buat apa? Dan ketahuan nanti kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 5, kenapa mereka melakukan itu? Karena ternyata mereka sudah memberikan dirinya lebih dahulu kepada Tuhan, lalu memberikan dirinya kepada pelayanan. Orang kalau tidak memiliki kasih dari Tuhan, aduh, pelayanannya hitung-hitungan. Untung berapa, rugi berapa. Kita pelayanan bukan cari untung berapa, rugi berapa. Kita pelayanan ini bentuk cinta kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mencintai kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan cari untung berapa, rugi berapa. Kalau prinsip pelayanan begitu, kacau. Kita sudah kayak orang sekuler yang bukan menggarap pekerjaan kudus. Padahal persekutuan koinonia ini pekerjaan kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan saya kalau boleh tambah yang paling terakhir, tadi kan terakhir, ini paling terakhir. Pelayanan memang harus jaga kekudusan. Banyak pelayan tidak kudus. Kita mau berteriak di mimbar kayak apapun kalau tidak kudus, lucu, setan lucu. Saya pernah baca ilustrasi dan itu memukul sekali. Ilustrasi itu begini, katanya setan sama malaikat nonton orang ibadah, ibadahnya heboh banget kayak kemarin kita. Saya ini kan orangnya juga heboh gitu loh. Kalau menyanyi WL apa bisa dance, saya bisa hip hop kayak gitu. Tapi dalam ilustrasi yang saya baca itu kalau nggak salah di buku Mana Surgawi kalau nggak salah, itu saya langsung tersentak. Jadi setan sama malaikat itu nonton orang ibadah, heboh banget. Lalu setannya ketawa sejadi-jadinya. Malaikat bingung. Malaikat tanya setan, Tan, lu bukannya marah kalau orang sorak-sorai, lompat-lompat? Kata si setan, hekat. Asal lu tahu ya, gua tahu mereka. Mereka itu 2 jam doang sama Tuhan, 22 jam sama gua. Jadi setan tahu ini lompat-lompat bohong. Ini ibadah bohong.
Saya harap persekutuan kita di Koinonia per bulan itu jangan bikin setan ketawa. Harus bikin setan stres. Amin. Setan hanya stres kalau kita tetap setia, rendah hati, motivasi benar, tidak cari untung rugi berapa, jaga kekudusan, buktikan kasih kita kepada Tuhan, tim kita kompak, kita akan lihat penuaian besar terjadi. Amin. Mazmur 133 itu jelas, di mana ada kerukunan, ada kasih persaudaraan, kesanalah berkat-berkat Allah diperintahkan. Bukan kita kejar berkat, berkat kejar kita. Amin. Saya pikir itu renungan sederhana buat kita untuk melengkapi ke depan kita Koinonia semakin dahsyat. Akan banyak hamba-hamba Tuhan yang diundang. Hamba-hamba Tuhan yang diundang, saya pikir orang-orang diurapi semua. Jadi kita yang di sini mesti siapkan diri kita. Bayangkan, ibarat kalau api, Bapak sudah bawa api, kita semua juga punya api-api sendiri. Kita gabung, bayangin itu kobarannya seperti apa, dahsyat. Saya anggap seperti semangat kita tuh kayak api gitu. Kita belum angkat pujian, itu api-api udah pada datang, jemaat yang hadir udah merasakan. Oh ini beda ya Koinonia ya. Kenapa? Kan api-api Tuhan itu. Tapi kita lakukan itu dan nanti kita lihat aja hasil. Tuhan tidak pernah berdusta. Ya saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya beri kesempatan kalau ada yang mau tanya jawab, karena besok saya mesti berangkat jam 5 pagi. Silakan.